detail untuk membedah pemenuhan hak asasi manusia selama periode Jokowi, terutama tahun 2023. Jadi meskipun kalau teman-teman yang ikut memperhatikan studi-studi setara, sebenarnya tidak perlu heran hasilnya mengapa menjadi seperti ini, gitu ya. Karena memang ada banyak faktor. Tapi sebelumnya itu saya ingin tahu juga, agak lupa nih, kita waktu zaman SBY kita bikin ini nggak ya? Bikin selalu. Nah itu yang aku agak sebenarnya ingin bertanya-tanya sebetulnya. Kenapa kita tidak coba ini komparasikan pencapaian terakhir SBY dengan yang sekarang? Khawatir terlalu buruk, Pak. Tapi artinya disitulah kita bisa melihat gerak maju gitulah ya dari pemenuhan hak asasi manusia kita. Seharusnya itu tadi. Jadi bisa lihat ini, aku agak lupa sih sudah angkanya zaman SBY ya, tapi sedikit aku sih kayaknya juga sama-sama juga sebetulnya. Ya nggak bergerak maju juga zaman SBY ya. Jadi terlihat sebetulnya ya stagnasinya sebenarnya bukan mulai pada zaman Jokowi, tapi juga pada zaman SBY juga sudah ada kecenderungan untuk stagnasi. Sesuai juga dengan reformasi kita. Jadi demokrasi kita kan juga mengalami penurunan atau regresi bukan pada hanya masalah sekarang, tapi sejak kegagalan reformasi kita, gitu loh ya. Jadi karena begini, karena kalau kita bicara tentang pemenuhan hak asasi manusia, itu bukan bicara dalam ruang kosong atau ruang hampa. Selalu berkaitan dengan apa yang disebut political economy circumstances, kondisi politik dan ekonomi, dan terutama berkaitan dengan demokrasi, building of democracy. Nah, untuk disclaimer dulu, jadi sebenarnya bukan hanya Indonesia saja sebenarnya mengalami problem dengan demokrasi. Seluruh dunia itu mengalami problem dengan demokrasi. Kalau Anda baca studi-studi bisa dari Freedom House, ya, kemudian juga dari majalah ekonomis yang disebut Economist Intelligence Unit (EU) yang ada beberapa studi, Anda bisa lihat bahwa demokrasi Indonesia memang menurun. Walaupun tahun ini agak naik, justru agak menarik. Tahun ini dia menaik satu poin dari 6,6 jadi 6,7. Jadi demokrasi Indonesia saya nggak tahu itu kita bisa lihat indikatornya kenapa menaik. Tetapi dalam kategori EU atau Economist Intelligence Unit, Indonesia dikategorikan sebagai flow democracy atau demokrasi yang cacat. Jadi ada kondisi-kondisi semacam demokrasi yang blur, yang samar gitu, tapi banyak cacat di sana sini. Nah, konsep yang sebenarnya yang paling sekarang lagi dikembangkan oleh banyak pihak adalah soft authoritarianism atau authoritarian yang lembut, yang soft, halus. Mengapa? Iya, mengapa soft authoritarianism? Seakan-akan pilar demokrasi, kalau Anda tahu teori klasik ya, pilar demokrasi itu kan kita lihat ada nih eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada pemilu reguler, ya. Kemudian ada media, keberadaan media, ya. Ya, adalah media sosial, media mainstream yang dari cetak dan TV, digital gitu, dan mereka ada dan mereka menyiarkan gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu terjadi diskrepansi antara demokrasi yang ideal dengan prakteknya. Bahkan contoh yang paling lihat adalah hampir semua dalam pembentukan regulasi seakan-akan prosedur itu dilalui. Misalnya undang-undang cipta kerja misalnya, prosedur tahap-tahapnya yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang seakan-akan dilampaui. Tetapi pada prakteknya semua ujungnya adalah ya seperti yang diinginkan oleh mereka. Jadi karena misalnya pembuatan undang-undang, teman-teman masyarakat sipil kan juga diundang ke DPR kan, dikasih kesempatan untuk untuk bicara lah, hearing, rapat dengan pendapat lah. Tapi apakah diabsorb ide-idenya, pendapatnya? Jadi demokrasi itu berjalan seperti ritual, prosedural, tapi hilang substansi. Jadi kalau katakan misalnya hak atas turut serta dalam pemerintahan, seakan-akan ada, gitu ya, seakan-akan ada,
media pun juga bisa bersuara kritis tentang misalnya undang-undang cipta kerja untuk begini-begini, tetapi prakteknya tidak akan mengubah apa-apa. Karena apa? Karena semua hal, semua keputusan hanya ditentukan oleh few people, sekelompok orang saja, kelompok elit politik yang berkepentingan terhadap jalannya ini. Jadi ini sekarang adalah pemerintahan hanya dijalankan oleh sejumlah orang saja. Nah inilah yang terjadi gitu. Tapi juga kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa kondisi politik internasional, ekonomi internasional juga turut memberikan tekanan kepada pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Jangan lupa kalau kita bicara tentang hak ekosop, kan tentu kita tidak bisa mengabaikan ada COVID-19 misalnya, ya, perang yang terjadi di Ukraina misalnya. Dan ini mungkin juga nanti perang di Palestina ini juga akan berakibat panjang kalau kemudian situasinya terus macam ini, karena dampaknya terhadap tentu saja ada soal budget state di Amerika dan Israel. Dan karena ini kan perang ini kan memakan jutaan dolar nih gitu loh, dan ini menguras cadangan dana di Amerika dan Israel, dan ini efeknya kepada kondisi keuangan internasional nanti. Dan nanti juga kita lihat, apalagi kalau boykot ini terjadi di Indonesia aja, ini kan mulai menjerit juga nih boykot yang dilakukan oleh kelompok-kelompok society Indonesia terhadap produk-produk yang diduga memberi pro terhadap Israel gitu. Seperti misalnya Pizza Hut kan sudah kayak komplain, mereka sendiri sudah 2 tahun yang lalu sudah mengalami kerugian. Sekarang dengan persoalan ini juga mereka tambah dalam lagi kerugian mereka. Dan ini belum lagi kepada nanti produk-produk lainnya. Unilever saya lihat juga katanya negara-negara juga mengalami kerugian. Nah ini nanti akibatnya juga kepada ekonomi Indonesia. Dan ini tekanan juga kepada nanti pemenuhan ekosop. Ya. Tetapi sekali lagi sejak awal saya ingin katakan bahwa memang pemerintahan Jokowi memang meletakkan hak asasi manusia sebagai prioritas yang nomor sekian. Bagi dia adalah yang paling penting adalah ekonomi. Kita tahu lah sejak tahun 2014 kita bisa melihat itu semua, gitu ya. Dan meskipun di visi misi di Nawacita yang pertama waktu masih Jokowi JK itu rumusannya begitu baik, dan memang seperti yang dikatakan tadi itu seakan-akan ada new hope ya, harapan baru, semua orang rasanya bergembira gitu. Apalagi ketika dia ada pawai pertama tuh yang besar-besaran di Jalan Jenderal Sudirman sama Sarina, itu kan waduh, masyarakat tumpah gitu loh ya untuk memenuhi situ. Tapi kan lama-lama terlihat bahwa realitas politik berbicara lain. Antara keinginan dengan kenyataan memang ya inilah yang terjadi sekarang ini gitu ya. Nah, kedua adalah Jokowi menyadari betul bahwa Indonesia ini aktor politiknya beragam. Terlihat misalnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi menyadari betul bahwa memainkan isu ini, terutama apalagi kalau ingin yudisial diutamakan, dia akan berhadapan dengan aparat keamanan, baik militer dan polisi. Dengan Prabowo juga. Dan juga beberapa kelompok aktor politik lainnya tentu yang punya kepentingan juga, gitu ya. Nah, bagi Jokowi yang paling penting adalah stabilitas politik, minimnya goncangan politik. Jadi bukan minimnya goncangan politik. Itulah sebabnya kenapa sejak awal dia melakukan negosiasi dan transaksi. Dan jangan heran kemudian ketika pada periode kedua dia berhasil untuk itu. Ketika 2014 blok politiknya Jokowi kan hanya beberapa partai. Yang terbesar justru adalah blok politiknya Prabowo, oposisi. Tapi sedikit demi sedikit dia berhasil untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan menarik mereka selesai. Dan periode kedua justru blok politik dia yang paling utama, meninggalkan oposisi hanya 2, PKS dan Demokrat. Karena itulah kemudian tidak mengherankan kalau dalam bidang hak sipil dan politik pemerintahan Jokowi itu ya betul-betul punya kekuatan yang surplus dan berani untuk kemudian menggolkan apa yang jadi impian dia. Dan itu tadi tekanannya adalah bagaimana supaya stabilitas politik itu bisa terjaga dan goncangan politik bisa terjaga. Kenapa? Anda harus perlu tahu juga betulnya bahwa ideal model pembangunan yang dibayangkan
terutama di belakangan oleh negara-negara berkembang. Selain soft authoritarianism tadi, authoritarianisme yang lembut, kedua adalah jalan yang ditempuh oleh Singapura, Vietnam, dan China. Ketiga negara ini, meskipun konfigurasi politiknya berbeda ya, misalnya Cina hanya satu partai, Vietnam hanya satu partai, tapi Singapura multi partai yang terbatas, gitu ya. Tapi tiga-tiganya stabilitas politik, minimnya goncangan politik memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Itu yang Jokowi melihat itu semua, dan dia belajar dari pengalaman pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY, Anda tahu berapa banyak goncangan politik SBY terjadi pada masa pemerintahan SBY, sampai skandal bank terakhir tuh yang sampai Sri Mulyani terpaksa harus ditarik keluar ke Bank Dunia dan sebagainya. Itu karena terus menerus parlemen memainkan perannya untuk menekan SBY. Nah, Jokowi tidak ingin terjadi pada pemerintahan dia. Karena itulah dia kemudian membentuk koalisi besar. Dan sebetulnya sudah terjadi juga, sebenarnya dia ingin juga di 2024 ini koalisi besar. Kenapa itu kan dia awalnya adalah Prabowo dan Ganjar, tapi kan itu udah lewat, kita nggak perlu bicarakan gitu. Tapi ini circumstances, kondisi ekonomi politik ini sangat mempengaruhi pemenuhan hak ini gitu. Dan kalau Jokowi atau penerusnya tetap ingin melanjutkan model, saya masih belum tahu nih, karena ada beberapa kandidat yang ingin melanjutkan model pembangunan Jokowi. Model seperti apa? Perbaikan dalam apa? Ini juga perlu menjadi titik kritis bagi kita semua. Dan juga yang paling penting adalah, sebetulnya kalau kita mau lihat kenapa semua ini bisa terjadi, adalah kemunduran masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil. Akses kelompok-kelompok sipil terhadap pengambilan keputusan, akses masyarakat sipil terhadap upaya untuk mendapatkan atau menggandeng masyarakat sebagai partner dalam melakukan advokasi, itu juga minim. Jadi di satu pihak di state akan jadi konsolidasi ya, yang dibangun oleh Jokowi, tapi di pihak lain masyarakat sipil semakin terpuruk, terpecah belah. Banyak faktor ya. Jadi keseimbangan, karena kalau masyarakat sipil kan harusnya adalah countervailing forces ya, kekuatan pengimbang, kekuatan alternatif. Ini melemah, akibatnya negara itu menjadi kuat, dan inilah yang terjadi. Mengapa sekarang ini terjadi seperti ini? Dan ini sudah proses bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sudah proses cukup panjang. Baru disadari belakangan ini. Masyarakat sipil baru merasa berteriak ketika MK dengan kasus nomor 90. Langsung orang merasa, wah begini. Tapi sebelumnya apakah MK kita lihat apakah betul-betul menjalankan perannya sebagai constitutional guardian? Dia selalu ambil posisi aman. Undang-undang Cipta Kerja kan 2 tahun diberi kesempatan, tapi nanti pemerintah boleh melakukan revisi. Jangan lupa juga misalnya Undang-Undang Monoritas Agama, kita sejumlah kelompok sipil mengajukan gugatan, bukannya berapa kali ada 3 atau 4, semua tolak. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya problemnya juga sudah terjadi di MK. Ya, selain rekomendasi ini juga menjadi penting ya, juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini yang selalu kita lupakan. Kalau kita bicara tentang state, komponen state kita lupa. State itu terdiri dari eksekutif, legislatif atau lawmaker, dan yudikatif. Ketiga-tiganya seharusnya adalah turut memberikan kontribusi bagi to promote, to protect, and to fulfill of human rights. Kita selama ini selalu mengatakan bahwa selalu mengarahkan kepada eksekutif, selalu pada pemerintahan. Tapi kita lalai meminta tanggung jawab ya dari cabang state yang lainnya, yaitu DPR. Kita juga lalai meminta tanggung jawab lainnya dari yudikatif. Ini mungkin kedepannya perlu juga jadi
jadi masukan bagi kita. Dan yang terakhir adalah dalam apa di sebuah negara selalu ada pembagian kerja antara central government dan local government. Nah ini kemudian kita sekali semua selalu melari kepada central government. Memang betul yang sign treaty convention itu memang central government. Karena itulah yang binding itu adalah central government. Itu juga misalnya di UPR adalah central government yang kemudian mempertanggungjawabkan dengan bentuk laporan. Tetapi bukan berarti local government hilang tanggung jawab. Ini juga harus lihat karena dalam satu sistem politik, satu sistem negara ada pembagian kerja dua ini. Jadi itu aja komentar saya terhadap laporan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Coki.